Nah, sekarang kita mau latihan soal eh, turunan itu ya, turunan berantai. Di buku Thomas mau ngambil soal nomor 4 ya. Soalnya itu len, oke kita lupa nulis fungsi W ya. Fungsi W len X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, X-nya itu cos T ya. Y-nya itu sin T. Kemudian Z-nya itu 4 akar T. Nah, kita disuruh cari pada saat nanti dimasukin hasil akhirnya T sama dengan 3. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, yang pertama, kita disuruh nyari dw dt ya. Berarti rumusnya gini. Dw T nanti sama aja kayak dw x ditambah dx dt ditambah dw y dikali dy dt ditambah dw z dikali dz dt. Nah, gitu. Terus nanti fungsi ini diturunin terhadap X. Nah, ini gimana? Nah, kan udah pernah dibilang kalau len U gitu misalkan ya. Len U diturunin jadinya nanti seper U. Oke, seper U. Cuma kalau ini U-nya fungsi, kayak gini lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini nanti U-nya diturunin lagi ya. U-nya diturunin lagi, terus dikali ke fungsinya yang ini. Turunan len U gitu ya. Atau kayak gini. Nah, ini kan turunan len ini kan turunannya seper X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya, diturunin terhadap X. Nah, tapi di dalam kurung ini, fungsi dari len ini diturunin lagi terhadap X, jadinya kan 2X, ya kan? Ini 0, ini 0, ini 2X. Itu tinggal ditulis 2X gitu ya. Nah, dikali ini, apa namanya, X, dx, dt. Turunan ini berarti min sin T kan. Jadi kali min sin T. Itu. Terus yang kedua, y ya sama. Nanti hasilnya 2y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Nah gitu. Karena turunannya sama. Oh, sorry. Turunannya sama. Non turunan ln x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat terhadap y itu sama. Cuma yang fungsinya ini diturunin terhadap Y gitu ya. Yang kalau ini tadi terhadap X. Y-nya dimasukin, diturunin terhadap T, jadinya cos. And then ditambah, ini dz, dw2z nanti hasilnya 2z dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, dikali Z. Z-nya itu kan 4 dikali T pangkat setengah. Kalau diturunin jadinya minus 2 per akar T gitu ya. Silakan dicoba kenapa bisa kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, setiap ada X dimasukin cos T, Y dimasukin sin T, Z-nya dimasukin ini ya, 4 akar T. Nah, kita lihat di sini ada X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini artinya cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu hasilnya bakalan 1 ya. Ditulis di sini. Nah, begindang. Nah, habis itu ini tinggal dimasuk-masukin ya. Nah, ini 2X. Ya, 2X berarti 2 dikali cos T. Ya.
Di ini minus langsung dikali sin T aja ya. Jadi minus 2 kali cos T sin T dibagi 1 ditambah 4 akar T. Cuma dikuadratin jadinya 16 T. Nah, yang kedua ini juga 2 sin T cos T ya. Y-nya diganti sin T, terus dikali cos T gitu ya. Jadi yang di atas itu. Terus bawahnya X kuadrat tambah Y kuadrat itu 1. Ya, karena cos kuadrat tambah sin kuadrat. Terus ditambah Z kuadrat jadi 16. Ditambah 16T. Yang terakhir, 2Z. Z-nya itu 4 akar T, jadi 8 akar T dikali min 2 per akar T. Jadi T-nya sama-sama dicoret. Jadi nanti hasilnya min 16 aja. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat itu 1 ya, ditambah Z kuadrat itu 16T. Sorry, ini kayaknya ya 2Z ya. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya ini saling coret ya. Jadi nanti hasilnya minus 16 per 1 ditambah 16T. T-nya itu diganti 3. Jadinya min 16 per 16 kali 3 berapa, bro? 48 ya? Iya. Nah, jadi hasilnya min 16 per 49. Kira-kira kayak gitu. Ya, apakah ada yang salah ya? Nggak ada kayaknya ya. Nah, sekarang gue mau ngerjain soal yang nomor 5. Yang gampang-gampang tuh kayak nomor 1, 2 itu bisa buat latihan kalian sendiri gitu ya. Dan ini materi ini kepake di lumayan banyak ya. Ada di gelombang sempat ada gitu ya. Terus kalau di mata kuliah listrik magnet ada persamaan Laplace. Nah, ini pakai ini juga konsepnya. Nah, yang kedua ada fungsi W sama dengan 2Y dikali E pangkat X dikurang ln Z, di mana X-nya itu sama dengan ln T kuadrat plus 1 ya. Terus Y-nya itu sama dengan tangan pangkat minus 1 T. Terus ditambah Z-nya itu E pangkat T. Nah, nanti saat T sama dengan 1. Tuh, yaudah kita tulis dulu rumusnya sama ya, kayak begini. Nggak ada yang berubah. Nah, gitu. Yang pertama turunan W terhadap X ya. Berarti turunan ini terhadap X, jadi tetap sama ya. 2Y pangkat 2Y E pangkat X. Nah, dan Z-nya habis karena nggak ada X sama sekali ya. Nah, terus turunan pangkat X terhadap X, tetap aja pangkat X nggak berubah gitu ya. Terus 2Y-nya dianggap konstanta, jadinya kayak begini. Terus dx, dt. Nah, ini turunan ini nih. Turunan, sebentar. Turunan ini kan harusnya seper T kuadrat plus 1 ya. Cuma di sini jangan lupa diturunin lagi, jadi tinggal gini, 2T T kuadrat plus 1 gitu ya. Ini dikali. Terus turunan fungsi ini terhadap Y jadinya tinggal ditambah 2E pangkat X. Karena Y-nya itu hilang ya. Y-nya juga pangkat 1, jadi hilang. Ini juga 0 jadinya.
karena nggak ngaruh ya. DY, DT, nah turunan ini terhadap T. Nah, ini tuh ada apa ya? Ada namanya integral substitusi trigonometri. Itu dipelajarin di kalkulus ya semester 1. Nah, ini nanti kalau udah hafal nanti hasilnya jadi 1/1 ditambah X kuadrat. Nah, gitu ya. Ini materinya sekali lagi ada di kalkulus 1. Terus ditambah do E, do Z ya ini. Nah, turunan fungsi ini terhadap Z yang ini 0. Yang ini jadi min 1/Z. Jadi, misalnya kayak gini. Dikali DZ, DT. Namanya Z-nya. Nah, E pangkat T kalau diturunin terhadap T, ya tetap E pangkat T gitu ya. Ini bukan X kuadrat, tapi T ya. T kuadrat. Nah, terakhir ya tinggal dimasukin ya. Jadi 2 dikali Y, yaitu tangan pangkat minus 1 dari T ya. Kita masukin aja. Dikali E pangkat X pangkat ln T kuadrat per 1 dikali ya 2T per T kuadrat per 1. Nah, nanti hasil akhir tinggal dimasukin T, setiap ada T diganti 1 ya. Karena ada di soal. Terus kita masukin fungsi yang ini lagi, 2E pangkat ln T kuadrat per 1 bagi 1 plus T kuadrat. Yang terakhir, E pangkat T dibagi E pangkat T, jadi kan 1. Jadi dikurang 1. Oke, jadi nanti kalau dimasukin T di sini, arkes tangan dari 1 itu 0 ya. Jadi yang di sini hasilnya bakalan 0, ditambah ini 2E pangkat 2E pangkat ln 2 ya. Karena T-nya dimasukin 1 kuadrat tambah 1, 2. Ln 2 itu sebentar. Gue nyari di kalkulator dulu. 0,69 ya. Jadi 2 per 1 ditambah 1 kuadrat jadi 2. E pangkat ln 2. E pangkat ln 2 tuh jadinya, bentar. E pangkat, gue lagi megang kalkulator ini. Ln 2. Hasilnya 2. Oh iya benar. Ini 2 ya. Dikurang 1. Jadi nanti hasilnya itu 1 ya. Nah, gitu. Nah, kira-kira gitu aja. Kita balik lagi ke contoh soal yang berikutnya.